Barbatos adalah salah satu Gundam yang muncul pada series Gundam Iron Blood Orphan. Desain dari Barbatos dominan sangat disukai oleh para penggemar pada series ini. Terlebih pada karakter utama yang memilotinya bernama Mikasuki August. Kali ini kita akan ngebahas Gundam keren yang satu ini. Langsung masuk ke pembahasan. ASWG-08 Gundam Barbatos adalah salah satu dari 72 unit Gundam frame yang diproduksi dan digunakan pada era Calamity War, sekitar 300 tahun yang lalu pada cerita awal Gundam frame ini tercipta. Namanya sendiri berasal dari salah satu 72 iblis, The Ars Goretia. Kata Barbatos sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu Barbatus, yang artinya berjanggut. Ini terlihat pada desain awal sampai perenovasian Barbatos ke bentuk terakhir, yang mana desain setelan itu memiliki potongan desain dagu berciri khas warna merah yang semakin menonjol sampai ke bentuk terakhirnya. Tidak seperti seri anime Gundam lain, yang dimana pilot biasanya akan menerima tipe Gundam baru bila unit yang ia kendarai rusak maupun hancur. Di series ini, setiap Gundam frame adalah model langka yang tidak dapat diproduksi kembali. Jadi, setiap pilot yang memilotinya hanya dapat memperbaiki atau membangun ulang setelan Gundam tersebut sebagai upgrade dari setelan awalnya. Setelah Barbatos ditemukan di daerah Gurun Mas oleh bos dari CGS, setelah itu mereka menggunakannya sebagai reaktor daya untuk pangkalan mereka. CGS sendiri adalah badan usaha perlindungan perusahaan keamanan swasta tempat Orga dan Mikasuki bekerja dan bernaung, yang akan berubah nama menjadi Tekadan seiring berjalannya cerita pada seri anime Gundam ini. Walaupun reaktor ahapnya masih berfungsi, nyatanya kokpitnya sudah hilang berkat peraturan Galaron pada masa Calamity dahulu, yang akan menghancurkan semua kokpit Gundam frame setelah tidak digunakan kembali. Awal kemunculan Barbatos terlihat memiliki beberapa armor yang sudah hilang, seperti armor pada kedua bahunya yang masih belum diketahui mengapa itu bisa menghilang. Ketika Barbatos yang sudah lama tersimpan karena tidak adanya kokpit sekaligus sistem Alaya, anggota CGS mau tak mau terpaksa mengaktifkan Barbatos kembali karena adanya penyerangan Galaron terhadap markas mereka. Yang lalu kemudian Barbatos diuji cobakan oleh Mikasuki menggunakan sebuah kokpit baru yang ada pada unit Mobile Walker milik CGS. Perawatan yang buruk selama berabad-abad sejak Calamity War telah menurunkan performa asli Barbatos dari potensi tempur sampai ke armornya. Singkatnya, setelah Tekadan terbentuk, tak lama kemudian Barbatos diperbaiki oleh teknisi Taiwas secara bertahap. Taiwas tidak hanya mengembalikan Barbatos ke tampilan aslinya, tetapi juga mengembalikannya ke performa yang mendekati aslinya. Sebelum mencapai ke bentuk akhirnya yaitu Barbatos Lupus Rex, Barbatos yang masih diperlukan untuk mencapai misi Tekadan, Mikasuki tetap memilotinya dengan perenovasian seadanya. Hingga secara terus-menerus, Barbatos mengalami penambahan perubahan armor sekaligus persenjataan secara bertahap dengan mengganti part armor mobile suit lainnya. Itu disebut sebagai formulir. Perubahan itu pun terdiri dari 6 kali formulir. Formulir ini pun dipergantikan dan digunakan seiring pertempurannya bersama Mikasuki, sampai ke tahap formulir ke-6 hingga season 1 berakhir. Puncaknya saat menghadapi Grace Ain di kota Edmonton, Barbatos mengalami penumpukan kerusakan parah juga terhadap semua perlengkapannya. Sekaligus ditambah Mikasuki terkena efek dari penggunaan Alaya berlebih, yang membuat sebelah matanya rabun dan tangan kiri mengalami kelumpuhan. Dan pada musim kedua di Gundam Iron Blood Orphan, Barbatos mendapat upgrade secara menyeluruh dan penambahan nama menjadi Barbatos Lupus. Berdasarkan data pertarungan Mikasuki, Barbatos kini mendapatkan perombakan ulang sebagai unit pertempuran jarak dekat, yang disesuaikan dengan kemampuan pilotnya Mikasuki. Kecepatan dan reaksinya serta mobilitas dari Barbatos pun kini juga tengah ditingkatkan. Berkat pembaruan tersebut, melalui sistem Alaya, itu akan memperdalam hubungan antara pergerakan mesin dan indera pilot Mikasuki. Hasilnya pun membuat tingkat keresponan pada Barbatos tersesuaikan dengan kecepatan yang dirasakan oleh pilot. Pembaruan Barbatos meliputi dari beberapa bagian frame yang dirubah seperti bagian lengan yang diperpanjang. Sementara pada kerangka kaki dimodifikasi dan memiliki suspensi penggunaan darat untuk membantu beradaptasi dengan mulus untuk pertempuran di semua lingkungan.
Terakhir, bagian rangka pada sendi lengan dan juga kaki diganti dengan sendi yang diproduksi oleh Taiwa sendiri. Sendi tersebut membantu mengatasi kerusakan yang telah terjadi pada Barbatos sebelumnya dan sekaligus meningkatkan kemampuan pada semua pergerakannya. Armor pada Barbatos pun diganti dengan serangkaian bentuk armor baru lapis nanolaminate yang sengaja dibuat agak melengkung di beberapa titik agar secara efektif menangkis dampak dari proyektil tembakan melalui permukaan melengkung yang lebih besar. Pada anime di Barbatos Lupus, sejumlah persenjataan tempur baru telah diusung untuk melengkapi performanya dalam pertempuran. Itu seperti pedang gada besar dan sepasang gada berukuran kecil. Singkatnya, setelan baru Barbatos Lupus ini berhasil mengalahkan satu mobile armor bernama Hasmal, yaitu mesin peninggalan sisa-sisa perang Calamity yang terkubur di daerah sisa-sisa tambang setengah logam. Mika berhasil mengeluarkan performa tersembunyi dari Barbatos selama pertarungannya tersebut. Namun dengan ganjaran Barbatos mengalami kerusakan berat sekali lagi. Dari kejadian ini, Mikasuki mulai tidak dapat secara normal menggerakkan semua bagian tubuh kanannya secara permanen. Namun bila Mikasuki tetap terhubung oleh Barbatos melalui sistem Alaya, ia akan mendapatkan kembali fungsi tubuhnya secara normal. Dengan demikian, desain palka kokpit pada Barbatos diubah dari metode pembukaan atas menjadi pembukaan depan untuk mempermudah Mikasuki dari kecacatannya. Hasil perenovasian Barbatos Lupus ke Barbatos Lupus Rex ini kini semakin memberikan cerminan bentuk iblis yang sebenarnya, sesuai nama iblis ke-8 yang unit ini sandang. Itu juga semakin tergambarkan dengan gaya bertarung Mikasuki yang semakin buas. Tidak nanggung-nanggung daripada harus melawan mobile suit musuh dengan pertempuran jarak jauh, Mikasuki lebih memilih untuk langsung mendekati mobile suit musuh, lalu menusuk bagian kokpit dan menghancurkan secara langsung kokpit serta pilot di dalamnya. Perenovasian Barbatos Lupus Rex yang sangat membantu Mikasuki dalam bertempur tanpa menampung amunisi, meliputi bagian lengan yang jauh lebih panjang dari setelan Barbatos Lupus. Itu dapat menjangkau musuh lebih cepat, serta dibekalinya cakar-cakar kuat yang terbuat dari logam langka dengan kepadatan tinggi disebut Rex Nile. Selain itu, yang paling menonjol dari pembaruan senjata terdapat pada backpack Barbatos Lupus Rex yang disebut sebagai Tailblade. Tailblade berasal dari persenjataan Hasmal yang dikembangkan kembali dan kemudian ditransplantasikan. Senjata jenis ini dapat ditarik kembali atau diperpanjang untuk menyerang lawan ketika dikerahkan ke arah mana saja oleh Mikasuki melalui sistem Alaya. Bahkan juga berguna untuk melawan banyak mobile suit musuh atau situasi pertempuran yang tidak menguntungkan lainnya. Pada titik yang disayangkan, Barbatos Lupus Rex yang dipiloti oleh Mikasuki tidak dipertemukan untuk melawan Gundam Frame kuat lainnya bernama Kimaris Vidar, yang digadang-gadang memiliki teknologi sistem Alaya tipe E yang secara kekuatan mampu menandingi Mikasuki dan Barbatos Lupus Rex. Perjalanan Barbatos yang sudah menyerupai layaknya iblis ini sayangnya harus berakhir pada season 2 pada pertempuran klimaks Tekadan melawan pasukan Galaron, yang dimana berakhir dengan kehancuran Barbatos dan tewasnya Mikasuki karena ia memaksakan kinerja sistem Alaya ke tingkat yang membahayakan nyawanya, sehingga berakhir dengan terpenggalnya kepala dari Barbatos oleh Mobile Suit Regine Les Julia yang dipiloti oleh Juliette Juris. Secara garis akhir perjalanan Gundam Frame ini, gua sangat terheran-heran kenapa Barbatos berakhir dikalahkan oleh pilot yang jauh lebih rendah kemampuannya dibandingkan Mikasuki. Yang mana kita tahu Barbatos dan Mikasuki sanggup mengalahkan Mobile Armor Hasmal sendirian, tentunya dengan tingkat kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Dari kematian karakter Mikasuki saja sudah sangat menyedihkan pada ending cerita seri Gundam Iron Blood Orphan ini. Apalagi dengan ditambahkan kehancuran Barbatos yang sangat teremehkan menurut gua. Namun seri ini berhasil memberikan gua komentar positif tentang desain dari Gundam yang sangat keren-keren yang telah dibuat oleh para desainer untuk semua karakter robot mecha pada seri ini. Good job! Hingga gua rasa semua itu tidak lengkap rasanya bila kita sebagai penggemar dari seri ini bila tidak memiliki beberapa jenis Gundam dari figur mecha yang berupa Gunpla ini, seperti salah satunya MG Barbatos yang baru-baru ini telah dirilis oleh Bandai.
Atau juga HG Gunpla seri ini yang juga memiliki desain yang berdesain menakjubkan. So, koleksi kalau kalian suka, bray.